Part 7, Bertemu. Agatha. Gumam pria itu ketika melihat wanita yang ada di pelukannya adalah wanita yang selama ini ia cari. Merasa tubuhnya merasa ada yang menahan, sontak mata Agatha yang terpejam seketika terbuka mendengar suara yang bariton yang begitu ia kenali. Bola mata Agatha langsung membulat ketika ia mendongakkan kepalanya dan menatap pria itu. Kak Rahes. Lirih Agatha. Spontan ia langsung berdiri melepaskan pelukan itu. Ada yang sakit ujar Rahes lalu meraih tubuh Agatha dan menelisiknya dengan teliti. Apakah ada yang segores luka atau tidak, hingga mata tajamnya turun menatap perut buncit Agatha. Agatha segera memundurkan langkah kakinya menjauh dari Rahes. Aku tak apa-apa Kak, terima kasih sudah menolongku. Ucap Agatha seraya menundukkan kepalanya menghindari tatapan mata Rahes. Kalau begitu, aku permisi Kak. Secepatnya Agatha melangkahkan kakinya berjalan menjauh dari Rahes. Agatha tunggu. Teriak Rahes tapi tak digubris sama sekali oleh Agatha. Lah terus berjalan cepat meninggalkan Rahes. Secepatnya Rahes melangkahkan kakinya lebar mengejar Agatha. Tapi sayang Sena wanita yang berebut susu dengan Agatha tadi langsung menarik tangan Rahes dan menahannya. Rahes, kau mau kemana? Ujar Sena. Lepaskan tanganmu Sena, ucap Rahes seraya menghempaskan pelan tangan wanita hamil di sampingnya ini. Siapa wanita tadi? Ingat Rahes, sebentar lagi kau akan menikah denganku. Kata Sena dengan percaya dirinya. Bukan urusanmu. Dan ingat pernikahan kita tidak akan terjadi. Ayahmu hanya memintaku menikahimu karena kehamilanmu yang bahkan bukan darah dagingku. Jadi jangan pernah bermimpi lebih Sena. Ucap Rahes tegas. Setelah itu ia bergegas pergi menyusul Agatha dan meninggalkan Sena yang diam bergeming seraya mengepalkan tangan di samping tubuhnya. Wanita sialan. Aku akan memberimu pelajaran karena berani merebut Rahes dariku. Desis Sena mengumpati Agatha. Agatha segera mencari keberadaan Niki. Beruntung supermarket itu tak terlalu ramai jadi Agatha dengan mudah menemukan pria itu dan segera menghampirinya. Niki, ayo kita pulang. Ucap Agatha seraya menarik tangan Niki yang sedang memilih daging ikan. Ada apa sih? Aku belum selesai belanja Agatha. Sahut Niki. Besok kita belanja lagi. Ayo sekarang kita pulang. Ajak Agatha terus mendesak Niki untuk segera pulang. Niki berbalik badan dan menatap Agatha dengan kening yang mengernyit. Kau ini kenapa panik begitu, seperti abis melihat hantu saja. Celetuk Niki dengan suara manjanya. Sudah jangan banyak tanya, ayo kita pulang. Agatha. Suara bariton Rahes seketika membuat Agatha dan Niki mengalihkan pandangannya menatap pria itu yang berjalan menghampiri keduanya. Niki membulatkan matanya melihat ketampanan Rahes yang seperti artis China. Tinggi, tegap, gagah dan putih. Astaga, tampan sekali. Pekik Niki sambil membungkam mulutnya dengan telapak tangannya. Ayo Niki, kita pergi dari sini. Bisik Agatha lalu menarik Niki pergi. Tapi pria rupa-rupa itu tetap diam dan terus menatap Rahes tanpa berkedip. Niki benar-benar terpesona dengan apa yang ada di tubuh Rahes, mulai dari wajah hingga tubuh atletisnya. Rahes berhenti tepat di hadapan Agatha. Aku ingin bicara denganmu, ucap Rahes. Tetapi aku dan suamiku akan segera pulang Kak. Sahut Agatha terbata-bata gugup. Rahes menaikkan sebelah alisnya mendengar panggilan, suami, yang terlontar dari bibir mungil Agatha. Matanya turun menatap tangan Agatha yang merangkul mesra lengan Niki. Apa kau suami Agatha? Tanya Rahes menatap Niki dingin. Tanpa sadar Niki menggelengkan kepalanya dan terus menatap Rahes dengan mulut yang terbuka. Jadi ayo ikut aku Agatha. Kita butuh bicara. Ucap Rahes lalu menarik tangan Agatha. Lepas Kak, gak ada yang perlu kita bicarakan, ujar Agatha cuek. Dirinya sengaja bersikap seperti itu agar Rahes merasa ilfil dengannya dan berharap segera pergi. Jangan membantah Agatha,
Ayo. Tukas Rahes. Dengan tidak sabarnya ia langsung menarik tubuh Agatha dan menggendongnya ala bridal style lalu membawanya keluar dari supermarket. Setelah Rahes dan Agatha tak terlihat barulah Niki tersadar dari lamunannya jika Rahes sudah membawa Agatha pergi. "Hei, Agatha mau dibawa kemana?" teriak Niki lalu berlari pelan menyusul keduanya. "Turunin Agatha, Kak," teriak Agatha sambil memberontak dari gendongan Rahes. "Diamlah Agatha, nanti kamu bisa jatuh dan kandunganmu bisa kenapa-kenapa," ucap Rahes tegas. Sesampainya di tempat parkir, Rahes bergegas membuka pintu mobilnya dan memasukkan Agatha ke dalam kursi penumpang dengan hati-hati. Setelah itu ia juga ikut masuk dan duduk di samping Agatha. Sejenak Rahes menarik nafas panjang lalu menghembuskannya pelan. Tangan kekarnya terangkat menarik tangan halus Agatha dan menautkan jemarinya pada jemari Agatha. "Agatha," ucap Rahes seraya menatap dalam-dalam wajah cantik wanita itu. Sedang Agatha diam dan memalingkan wajahnya menatap luar jendela, Rahes segera meraih dagu Agatha agar menatapnya. "Kamu apa kabar cantik? Kemana aja kamu selama ini Tak tahukah kamu kalau aku sudah setengah gila mencarimu?" ujar Rahes lembut. "Aku minta maaf atas kelakuan Kak Rainer yang tak mau bertanggung jawab atas kehamilanmu," sambungnya. Mendengar Rahes memanggil Rainer dengan sebutan Kak, seketika membuat Agatha membulatkan matanya. "Kak," cicit Agatha tak percaya. "Ya Agatha, Kak Rainer adalah kakak kandungku," kata Rahes. Seketika Agatha tersenyum getir mendengar fakta yang baru saja Rahes ucapkan. Sumpah demi apapun kenapa di saat dia sudah mulai melupakan tentang Rainer, justru pria di hadapannya ini kembali mengingatkan nama itu dan juga kelakuan bejat pria itu yang seketika kembali terlintas di pikirannya. Agatha menatap seksama wajah Rahes dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Seulas senyuman miring terbit dari wajah cantiknya. "Rainer, Rahes. Kenapa aku baru sadar jika wajah kalian hampir mirip, aku gak ngangka jika kalian masih memiliki hubungan darah. Kenapa aku bisa sebodoh ini?" desis Agatha lirih. "Apakah Rahes membawaku ke sini juga untuk menyakitiku?" cecar Agatha, bahkan air matanya sudah meluncur bebas dari pelupuk matanya. Rahes menggeleng pelan. "Tidak. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya apa? Kalian hanya berencana ingin menghancurkanku, iya begitu?" tuduhnya seraya mencengkeram kerah kemeja Rahes. Emosi Agatha mendadak tidak stabil, ketika tahu jika Rahes masih saudara kandung ayah biologis dari bayi yang dikandungnya. "Agatha tenanglah, dengarkan aku dulu," ucap Rahes lembut lalu menarik Agatha ke pelukannya dan berusaha menenangkannya. Seketika tangis Agatha pecah di pelukan Rahes. Selama kehamilannya ini jujur saja, Agatha menjadi wanita yang gampang sensitif sekali perasaannya, mungkin bisa jadi karena bawaan bayi. Tenanglah cantik. Aku membawamu ke sini bukan untuk menyakitimu apalagi menghancurkanmu. Aku membawamu ke sini karena aku ingin mengatakan jika aku akan bertanggung jawab atas bayi yang ada di kandunganmu. Meskipun itu adalah bayi Kak Rainer tapi aku akan tetap menerimanya dan menganggapnya sebagai anakku sendiri. Petik 2. Rahes menjeda ucapannya seraya mengurai pelukan itu dan menghapus air mata di wajah Agatha dengan ibu jarinya. "Agatha, maukah kau menikah denganku? Agatha, maukah kau menikah denganku?" ujar Rahes dengan serius. Agatha hanya diam tak berniat menjawab ajakan Rahes, dirinya terus mengalihkan pandangannya ketika terus ditatap oleh mata tajam Rahes. "Kenapa diam Agatha? Jawab aku," ucap Rahes lagi. "Maaf Kak aku." Tok, tok, tok. "Hei buka pintunya." Terdengar suara teriakan Niki dari luar pintu mobil seraya mengetuk keras kaca jendela mobil itu. Seketika Agatha mengalihkan pandangannya pada Niki. "Maaf Kak, aku harus pergi," ucap Agatha lalu segera membuka pintu mobil tersebut.
Tapi tangan besar Rahes terulur menarik pintu itu agar tertutup kembali. Kamu belum menjawabnya, Agatha. Jawab aku, mau kamu menikah denganku? Tanya Rahes sembari menatap dalam manik coklat Agatha. Maaf Kak, aku tidak ingin menikah dengan siapapun. Jawab Agatha. Tapi kau sedang hamil Agatha, dan bayimu butuh seorang papa. Kata Rahes. Bayiku hanya butuh diriku. Aku bisa menjadi papa dan mama sekaligus, jadi sekarang biarkan aku pergi Kak. Ucap Agatha dengan tegas. Setelah itu ia kembali membuka pintu mobil dan bergegas keluar. Rahes diam tak bergeming menetap kepergian Agatha yang berjalan mendekati Niki. Dia tak lagi menghalangi Agatha, juga tak bisa memaksa wanita itu untuk ia nikahi. Karena sebenarnya yang harus menjadi suami Agatha adalah Rainer. Pria yang telah menodai Agatha dan juga meninggalkan benihnya di rahim wanita itu. Rahes tersenyum samar melihat Agatha masuk ke dalam mobil Niki. Pria yang tengah bersama Agatha memang tampan, tapi apa dia yakin bisa menjaga Agatha dan bayinya? Secepatnya Rahes menghidupkan mesin mobilnya dan segera melajukan mobil itu mengikuti mobil yang dikendarai Niki. Di dalam mobil, Niki tak henti-henti terus menanyakan tentang Rahes pada Agatha. Dia siapa Agatha? Kenapa tampan sekali, ucap Niki dengan suara manjanya dan terlihat sangat excited. Jujur baru pertama kali ini Niki melihat pria setampan Rahes, bahkan kekasih prianya saja tak setampan Rahes. Bukan siapa-siapa, sahut Agatha cuek. Kalau bukan siapa-siapa kenapa bisa membawamu masuk ke dalam mobilnya? Oh ya Tuhan, Agatha. Jantungku berdegup kencang saat melihat dia menggendongmu seperti tadi, gagah sekali. Ucap Niki seraya menggigit kuku panjangnya sedang sebelah tangannya fokus menyetir. Sadar Niki. Kau dan dia sama-sama pria. Sama-sama punya belalai gajah. Ujar Agatha mengingatkan. Apa sih, aku cuma kagum saja. Apa kamu sebagai wanita tak kagum melihat pria gagah tinggi seperti itu? Dan lihatlah tadi otot-otot lengannya yang menonjol dari balik kemejanya. Ingin sekali aku menggigitnya, kata Niki. Agatha bergidik merinding mendengarnya. Sepanjang jalan Agatha terus saja mengusap perutnya ketika Niki dengan begitu semangatnya menceritakan tentang Rahes. Padahal Niki tidak tahu saja jika Rainer lebih tinggi dan gagah, juga tak kalah tampan dari Rahes. Oh astaga, kenapa tiba-tiba sekelebat bayangan tubuh atletis Rainer ketika mengungkungnya terlintas begitu saja di otak Agatha. Secepatnya Agatha menggelengkan kepalanya seraya memejamkan matanya berharap bayangan itu bisa menghilang. Agatha, kau kenapa? Sakit? Tanya Niki ketika melihat Agatha memejamkan matanya dan memukul pelan kepalanya. Tidak, hanya ngantuk saja. Kilah Agatha berbohong. Ya sudah, setelah sampai rumah segeralah beristirahat. Jangan lupa minum susu dan basuh kaki juga tanganmu dulu. Ucap Niki seperti mengingatkan anaknya. Iya, kamu sudah seperti emak-emak tukang ngomel, tahu gak sih Nik? Gak perlu diingatkan karena aku sudah dewasa dan bentar lagi punya anak. Agatha mengucapkan akhir kalimatnya dengan sendu. Niki menoleh melirik perubahan ekspresi wajah Agatha. Seketika tangannya terangkat mengelus puncak kepala Agatha. Sudah, jangan pikirkan apapun. Anakmu juga akan menjadi anakku, kita besarkan sama-sama. Jadi apa kau sudah pikirkan tawaranku? Kata Niki. Agatha menoleh menatap wajah tampan Niki. Aku sudah putuskan semuanya Niki. Aku tak ingin menikah dengan siapapun, biarlah anak ini lahir tanpa papa. Karena aku yang akan menjadi mama sekaligus papa untuknya. Ucap Agatha dengan tegas seraya mengelus perut buncitnya. Tak apa, aku akan selalu mendukung apapun keputusanmu. Sahutnya lalu membelokkan mobilnya masuk ke halaman kliniknya. Ya, rumah Niki berada di belakang klinik miliknya.
Meskipun rumahnya tak sebesar rumah Rainer tapi setidaknya Niki membangunnya hasil jerih payahnya sendiri. Niki. Panggil Agatha. Niki menyahutnya dengan berdeham. Setelah aku melahirkan, bisakah kau memberiku pekerjaan? Ujar Agatha. Niki mengernyitkan alisnya bingung. Aku hanya tidak mau terus merepotkanmu dan kebutuhan bayiku. Aku gak mau terus bergantung padamu Niki. Ucap Agatha mengungkapkan apa yang menjadi pengganjal hatinya. Bukankah selama ini kau sudah bekerja denganku Agatha? Kau selalu membersihkan rumahku ketika aku bekerja dan semua itu kau lakukan tanpa ku suruh padahal aku hanya memintamu untuk banyak istirahat selama kehamilanmu. Kata Niki. Ataukah butuh uang? Tebaknya. Agatha mengangguk pelan. Memang dirinya butuh uang untuk tabungan masa depan anaknya nanti dan juga biaya persalinannya. Meskipun Niki sudah berulang kali mengatakan jika Agatha akan melahirkan di kliniknya dan Niki sendiri yang akan menanganinya langsung. Niki menghela nafas panjang. Baiklah, setelah kau melahirkan nanti dan babymu sudah berusia 1 tahun kau boleh bekerja di klinik dan menjadi asistenku. Terima kasih Niki. Kau pria baik hati dan juga rupawan. Ucap Agatha lalu memeluk Niki dengan erat. Sudah sekarang ayo kita masuk. Sahut Niki dan membalas pelukan itu mengusap lembut punggung Agatha, setelah kemudian ia segera mengurai pelukan itu. Keduanya keluar dari mobil dan berjalan menuju samping klinik untuk sampai di rumah Niki. Tanpa mereka sadari ternyata Rahes mengikuti keduanya sampai di depan gerbang pintu masuk klinik milik Niki. Rahes membaca sekilas nama klinik itu, seulas senyuman terbit dari wajah tampannya. Setidaknya aku tahu di mana kamu tinggal Agatha, aku tidak akan membiarkan Kak Rainer menemukanmu dengan mudah. Gumam Rahes. Kemudian Rahes segera merogoh ponsel di saku celananya dan mengetikkan sesuatu di sana setelah itu mendial nomor asistennya. Han. Perintah 2 orang anak buah untuk berjaga di alamat yang baru saja kukirim, dan pantau terus sampai mana usaha Kak Rainer mencari keberadaan Agatha. Titah Rahes. Baik Tuan. Sahut asisten Han dari seberang telepon. Setelah itu Rahes segera mematikan sambungan telepon itu sepihak, kemudian kembali memasukkan ponselnya ke dalam saku celananya. Mata tajamnya membaca kembali nama klinik milik Niki setelah itu dia mulai melajukan mobilnya meninggalkan tempat itu.